Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan 4. Untuk materi kita, topiknya adalah rancang bangun ekonomi Islam. Nah, untuk memahami rancang bangun ekonomi Islam, teman-teman, mas mbak semuanya bisa kembali merujuk pada video sebelumnya, mulai dari definisi, tujuan, dan prinsip ekonomi Islam, dan video pengenalan tentang ekonomi Islam. Ya, baiklah, langsung saja kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rancang bangun ekonomi Islam. Ya, rancang bangun ekonomi Islam ini, teman-teman semuanya, ya, ini sebenarnya kita akan mengupas pada materi sebelumnya, di mana ada kaitan antara akidah, syariah, dan muamalah. Nah, pada pertemuan pertama, pada video pertama kita jelaskan, ya, kita sama-sama belajar bahwa hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, ya, itu ibarat sebuah bangunan. Nah, jadi ini merujuk kepada rancang bangun. Jadi ekonomi Islam itu jika dirancang, jika dibangun, itu ibarat sebuah rumah, ya. Mulai ada fondasinya berupa akhlak, kemudian pilar-pilarnya atau tiangnya itu adalah syariah, kemudian atapnya adalah akhlak atau ihsan. Nah, mas mbak semuanya, mari kita perhatikan pada slide berikut ini, ya. Nah, pada gambar ini teman-teman semuanya kita bisa melihat, ya, bisa melihat bahwa ada rancang bangun ekonomi Islam sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada semacam gambar atau bangunan, ya. Jadi ekonomi Islam itu jika dilihat dari sebuah bangunan, maka itu ada 3, mulai dari landasan atau fondasinya, ya, kemudian yang kedua ada tiangnya, ya, atap, tiang atau pilar, kemudian yang terakhir adalah atapnya. Nah, jadi ada 3, landasan atau fondasinya, kemudian yang kedua adalah syariah atau tiangnya, yang ketiga adalah akhlak, yaitu atapnya. Dan masing-masing pilar ini, masing-masing bagian ini memiliki indikator, ya, memiliki penjelasan, ya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari landasan, ya, landasan atau fondasi, ya. Pertama, landasan ekonomi Islam itu ada 5. Pertama, tauhid, ya, kita bisa lihat di sini. Pertama adalah tauhid, kemudian yang kedua adil, ya, kemudian nubuwah, ya, kenabian, yang ketiga adalah khilafah, kepemimpinan, yang keempat adalah ma'at atau pendapatan. Nah, untuk memperjelas pembahasan kita masuk ke tauhid. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti lihat di video pertemuan kedua kita. Nah, tauhid merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah. Jadi tauhid itu merupakan konsep ketuhanan ilah, ya, yang diwujudkan dalam bentuk syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwa konsep ketuhanan itu adalah ilah, Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita bersaksi Tuhan kita itu adalah Allah. Nah, berikutnya adalah yang berkaitan dengan aspek ekonomi, itu bisa kita lihat dari bahwa setiap perilaku ekonomi manusia itu harus didasari dengan prinsip-prinsip, ya, ini berdasari dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah. Nah, ini kembali kepada video sebelumnya yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi kita, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi, itu harus didasarkan kepada pertimbangan prinsip syariah Islam yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, misalnya ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam aktivitas ekonomi. Misalnya
dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menghalalkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Di sini prinsip yang boleh dijalankan oleh setiap manusia, oleh orang Islam adalah prinsip jual beli, ya, perdagangan, niaga. Sementara prinsip yang riba itu dilarang. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, semua tindakan yang menyimpang dalam syariah itu dilarang. Ya, kemudian sebagai dampaknya adanya larang itu karena apa? Melahirkan atau menimbulkan kemadharatan. Kemadharatan itu berarti menimbulkan atau melahirkan ketidakbaikan bagi penggunanya. Baik itu kita sebagai produsen, baik itu kita sebagai distributor maupun kita sebagai konsumen. Nah, karena itu kita sebagai makhluk individu, sebagai seorang muslim maupun sebagai orang lain ya, dalam konteks perilaku ekonomi itu harus memperhatikan panduan-panduan atau prinsip-prinsip syariah. Nah, berikutnya adalah adil ya. Yang pertama tauhid ya, landasan pertama atau fondasi dasar yang harus dibangun itu adalah tauhid. Yang kedua adalah adil. Nah, adil itu apa sih ya? Adil itu artinya adalah ya aktivitas ekonomi yang dijalankan ya tidak terjadi suatu tindakan yang menzalimi orang lain ya. Adil. Artinya setiap aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak lain ya, misalnya produsen sebagai orang yang memproduksi barang atau jasa itu tidak boleh melakukan kezaliman. Bentuk-bentuk kezaliman misalnya penipuan, ya, menipu barangnya, kualitas barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi, kualitas barang yang dijual tidak memenuhi kriteria yang diiklankan, yang dipromosikan misalnya. Artinya di situ ada tindakan kezaliman antara si penjual dan si pembeli, antara produsen dengan distributor, antara distributor dengan konsumen. Nah, konsep adil Mas Mbak semuanya, teman-teman semuanya itu memiliki dua konteks ya. Yang pertama adalah konteks individu, yang kedua adalah konteks sosial. Apa itu konteks individu? Artinya adalah jangan di dalam aktivitas ekonomi itu sampai kemudian menyakiti diri sendiri. Misalnya ya, Islam melarang minuman keras. Nah, kita membeli minuman keras sebagai contoh ya, untuk mabuk-mabukan, untuk hal-hal yang dilarang misalnya ya. Nah, ini kan menyakiti diri sendiri yang kemudian efeknya anggota tubuh kita dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka panjang itu mengalami penurunan kesehatan dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah konteks sosial. Apa itu konteks sosial? Artinya dituntut kita sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai distributor itu merugikan pihak lain. Ya, pihak lain. Artinya ada pihak-pihak lain dalam transaksi ekonomi kita itu merugikan, merasa dirugikan. Nah, karenanya itu harus adanya keseimbangan antara keduanya. Artinya apa? Artinya penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, sementara konsumen mendapatkan manfaat dari barang yang dibeli. Ya, hal itu Mas Mbak semuanya menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang beriman itu harus bersikap adil ya, tidak ada pihak yang tertindas, tidak ada pihak yang dizalimi, saling menguntungkan. Ya, dalam bahasa agama la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan saling menzolimi atau dizolimi. Ya, atau dalam bahasa Al-Qur'an yang lain la zirara wa la zirar. Ya, jangan saling ada yang yang di zirar, la zirara wa la zirar, sampai ada yang yang dirugikan, merugikan atau dirugikan. Nah, oke, itu dalam konsep adil. Berikutnya yang ketiga adalah konsep nubuwah. Nah, konsep nubuwah itu apa? Konsep nubuwah itu adalah di mana fungsi kerasulan ya. Fungsi kerasulan itu adalah penyampaian risalah ya. Penyampaian risalah agama Islam itu adalah nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul ya, rasul. Nah, karena nabi dan rasul ini penyampai risalah agama, maka yang menjadi rule of the model ya, model terbaik di dalam aktivitas ekonomi itu merujuk kepada nabi dan rasul. Karena apa? Karena nabi dan rasul
itu juga melakukan aktivitas ekonomi. Ya, kenapa Nabi dan Rasul? Saya ulang lagi, karena Nabi dan Rasul itu melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, misalnya ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang memiliki nilai-nilai universal. Artinya apa? Nilai-nilai universal itu ya adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam di mana dapat diterapkan oleh seluruh umat. Nah, jadi yang dimaksud nilai universal itu semua nilai-nilai itu diterima oleh seluruh umat ya. Misalnya saya ambil contoh. Kita tidak di dalam aktivitas ekonomi kita tidak memandang apakah agama seseorang itu X, apakah agama seseorang itu A gitu ya. Karena itu nilai-nilai itu berlaku universal, berlaku umum. Misalnya kita tidak boleh menzolimi, kita tidak boleh menipu orang yang berlain agama dalam aktivitas ekonomi. Itu tidak boleh karena itu berlaku umum. Artinya berlaku universal, kejujuran misalnya sebagai contoh kejujuran. Kejujuran itu bila diterapkan dalam aktivitas ekonomi, siapapun itu, dari manapun itu, agamanya apapun itu, sukunya apapun itu, dari negara manapun itu akan diterima oleh seluruh umat manusia. Karena apa? Karena di dalam contohnya Nabi dan Rasul itu memberikan bimbingan, petunjuk di dalam berbisnis. Misalnya ini kita lihat sebagai contoh sidik jujur. Nabi dalam berdagang selalu jujur. Ya, Nabi dalam berdagang selalu berjujur, menyampaikan produknya itu sesuai dengan kualitasnya. Ya, jujur. Nabi tidak pernah bohong. Itu dapat kita track, kita dapat tracer, kita dapat lihat dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah bahwa Nabi itu semasa hidupnya itu dijuluki dengan gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, Nabi itu seringkali diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjaga harta bendanya. Misalnya orang kafir Quraisy itu ya orang kafir nih. Orang kafir misalnya ini mau pergi ke suatu daerah, misalnya dari Mekah ke Madinah. Maka harta bendanya dititipkan ke Nabi. Ya, dititipkan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saatnya si pemilik harta itu balik ke Mekah, kemudian meminta barangnya kembali, maka tidak ada barang yang berkurang sedikit pun, baik dari jumlahnya maupun rupanya. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad dianggap orang yang jujur sebagai model terbaik dalam transaksi ekonomi. Berikutnya adalah amanah, ya, tanggung jawab. Nabi Muhammad ya selalu tanggung jawab dalam aktivitas ekonominya. Tablik ya, beliau komunikatif dan terbuka dalam berdagang berjual. Nabi menyampaikan, misalnya berdagang ke negeri Syam gitu ya. Nabi komunikasinya terbuka, artinya di sini Nabi melakukan tawar-menawar ketika menjual barang dagangan. Yang keempat misalnya ada ini sudah fatona, kredibel. Nah, kredibel Nabi Muhammad cerdas dalam berdagang. Ya, artinya apa? Cerdas Nabi Muhammad tidak kemudian dalam berdagang, berniaga itu mengalami kerugian. Ya, akan selalu mengalami keuntungan. Karena apa? Karena Nabi melakukan jual beli dengan tadi jujur, amanah, tabligh sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi dianggap cerdas dalam berdagang. Nah, itu dalam konteks nubuwah. Artinya Mas Mbak semuanya, dalam kita berinteraksi sosial, khususnya aktivitas ekonomi, itu paling tidak yang menjadi role of the model kita adalah sifat-sifat yang diajarkan kenabian, yang diajarkan kerasulan kita. Ini apa? Kalau kita berniaga, berdagang, aktivitas ekonomi kita produksi, produsen, atau distributor, distribusi, konsumen atau konsumer ya, itu mengedepankan itu jujur, amanah, terbuka komunikasinya, serta cerdas. Nah, berikutnya adalah konsep khilafah yang keempat. Apa itu khilafah? Khilafah itu artinya adalah pemimpin ya, pemimpin. Artinya apa pemimpin? Pemimpin umat yang berarti pemerintah ya. Pemerintah maksudnya apa? Pemerintah ya suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi khalifah dalam konteks ini adalah negara ya. Kalau kita negara Indonesia ya. Karena apa? Karena pemerintah dalam hal ini memiliki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas
ekonomi. Misalnya mulai dari produksi, ya produksi, kemudian kedua ada distributor, yang ketiga konsumen dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ini ya dalam memimpin sebuah negara untuk apa? Untuk dalam rangka ini ya, dalam rangka untuk tata kehidupan masyarakat yang sejahtera. Karena itu Islam menyuruh kepada kita ya untuk mematuhi pemimpin selama pemimpin itu memenuhi ya, koridor-koridor atau prinsip-prinsip Islam. Nah, dalam aktivitas apa? Dalam aktivitas khususnya aktivitas ekonomi. Kemudian Mas semuanya, hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut dibutuhkan namun selama tidak berkaitan dengan Islam. Nah, karena itu setiap pemerintahan ya, setiap pemimpin dalam kebijakan ekonominya ya, itu diharapkan ya, menunjukkan ya dalam aturan-aturannya itu tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain Mas Mbak semuanya, negara berupaya menegakkan, berupaya mewujudkan. Apa itu? Mewujudkan kewajiban dan keharusan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang. Ya tadi sebagai contoh tidak adanya monopoli oleh satu pihak dari produk tertentu misalnya. Dilarang misalnya persaingan yang tidak sehat. Nah, itu peran pemerintah harus hadir ya. Peran pemerintah harus hadir dalam rangka apa? Untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dan yang terakhir di pondasi ini ada ma'ad. Ya, apa itu ma'ad? Ya, Mas Mbak semuanya. Ma'ad itu adalah untung. Nah, untung. Keuntungan. Adalah keuntungan. Nah, dalam Islam bagaimana memandang sebuah ma'ad atau keuntungan ya? Islam itu menyebutkan ya bahwa boleh setiap aktivitas ekonomi itu mengambil keuntungan. Ya, memperoleh keuntungan. Dalam niaga, Islam membolehkan untuk mengambil keuntungan. Ya, karena apa? Karenanya salah besar kalau ada sebuah kesimpulan bahwa Islam itu tidak boleh mengambil keuntungan. Nah, karena di dalam Al-Qur'an sebagai satu contoh yang paling mudah kita ambil adalah transaksi jual beli ya wa halallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli dan di dalam jual beli itu ada dua pihak. Penjual mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang dibeli. Artinya adalah penjual boleh mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena keuntungan di dalam Islam itu sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Yang dilarang apa? Yang dilarang adalah mengambil keuntungan yang berlebih apalagi sampai merugikan orang banyak. Nah, ini. Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk mengambil keuntungan dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian ada hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Jangan sampai pada saat mengambil keuntungan dalam transaksi ekonomi itu merugikan orang lain. Sebagai contoh ini ya melakukan penimbunan barang bahan pokok. Bahan pokok. Contohnya ya bahan pokok apa? Misalnya menimbun beras, menimbun minyak goreng, menimbun gas ya. Sehingga apa di pasaran itu barang itu menjadi langka. Karena menjadi langka, maka harga jual di pasaran menjadi naik. Ya, menjadi naik sehingga pada saat yang sama si penjual melempar barang itu ke pasaran yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari langkanya barang yang ada di pasar. Jadi ini menahan bahan pokok untuk dijual ke pasar dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih. Ini yang dimaksud adalah merugikan orang banyak dan itu dilarang. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi bahwa dalam Islam mengambil keuntungan dalam transaksi ekonomi itu dianjurkan. Yang tidak boleh adalah mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Nah, orang lain bisa jadi ya konsumen, ya bisa
bisa distributor dan seterusnya. Nah, itu untuk pilar pondasi dasar ya dalam rancang bangun ekonomi Islam. Berikutnya yang kedua adalah pilar ya, pilar atau tiang. Tadi pondasi rumahnya sudah kita bahas. Nah, saya tegaskan lagi pondasi ibarat kita membangun sebuah rumah. Ya, semakin tinggi rumah itu, maka pondasinya harus semakin kuat. Karena apa? Untuk menopang tiang dan atap yang semakin berat. Nah, tadi sudah kita bahas. Maka pada saat yang sama, ekonomi Islam itu fondasinya harus kuat. Mulai dari tauhid, ya, dari tauhid. Saya ulangi lagi, mulai dari tauhid, kemudian adil, kemudian nubuah, kemudian khilafah dan yang terakhir. Dan fondasi ini harus dikuatkan dalam aktivitas ekonomi. Berikutnya adalah tiang atau pilar. Nah, apa saja? Ada 3. Pertama adalah multiple ownership, ya, multiple ownership atau kepemilikan multi jenis. Kemudian yang ketiga freedom to act, kebebasan untuk berusaha, bertindak, ya, beraktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah social justice, kesejahteraan sosial. Nah, akan kita bahas satu persatu, Mas Pak semuanya. Yang pertama adalah multiple ownership atau kepemilikan multi. Ya. Jadi Islam itu mengakui, ya, mengakui apa? Mengakui jenis-jenis kepemilikan, ya, kepemilikan. Ya, ada kepemilikan individu. Islam mengakui. Ya, jadi setiap kita memiliki harta itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Jangan sampai harta yang kita miliki kemudian diambil oleh orang lain tanpa hak. Nah, misalnya dicuri, gitu ya. Itu kepemilikan pribadi. Kemudian Islam juga mengakui kepemilikan negara, ya, kepemilikan negara. Jadi individu, ya, individu. Kemudian yang kedua negara. Negara misalnya negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam. Nah, ini biasanya masuk dalam 3 hak. Pertama, air, ya, air. Yang kedua adalah sumber daya bawah tanah, gas, bumi dan seterusnya. Yang ketiga adalah udara, ya, udara. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan umum, kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu apa, Pak? Ya, misalnya kepemilikan umum ya fasilitas umum, misalnya jalan tuh, jalan-jalanan kota itu fasilitas umum. Masjid itu kepemilikan umum. Kemudian apa namanya masjid, jalan raya, bandara itu kan fasilitas-fasilitas umum. Nah, Islam mengakui jenis-jenis pemilikan tadi yang beragam, ada 3 tadi yang saya sebutkan. Sementara kalau kita lihat di sistem yang lain, sistem ekonomi kapitalis misalnya, kepemilikan hanya diakui ya individu ya tanpa ada batasan. Ini kapitalis. Jadi kapitalis itu cirinya yang memiliki modal banyak, yang memiliki modal berlebih, resources ya, the huge resources, dia memiliki banyak resources atau sumber daya, maka dia yang menguasai. Sedangkan ekonomi sosialis berbeda ya. Apa itu sosialisasi? Kepemilikan diakui bersama, milik negara. Negara. Jadi semua resources itu dianggap milik negara. Ya, tidak dimiliki oleh individu. Artinya individu tidak diakui kepemilikannya ya, diakui. Sementara kalau kapitalis yang individu dianggap memiliki kepemilikan, ya, diakui. Individu diakui milik kepemilikan. Sementara sosialis itu kepemilikan milik negara. Semua resources milik negara. Nah, dalam Islam ya Mas Mbak semuanya, itu kepemilikan diakui. Kedua jenis kepemilikan ini diakui. Ya. Baik individu ya maupun kepemilikan negara itu diakui. Selama apa? Selama batas-batas ya, selama mengikuti batas-batas ajaran Islam. Karenanya Islam mengakui ada kepemilikan individu. Nah ini. Islam itu kepemilikan individu. Saya misalnya Mas Mbak punya motor, punya rumah, punya mobil ya, punya tanah pekarangan ya. Nah, itu milik individu. Nah, milik individu. Nah, karenanya ya tetap ada batasan syariat yang tidak boleh dilanggar ya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh misalnya akumulasi modal yang hanya menumpuk sekelompok golongan semata. Misalnya hanya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai ya resources itu ya. Sehingga yang lain tidak memiliki akses terhadap resources itu.
Nah, kepentingan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, ya kan, tapi ada batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain ya yang dirugikan karena pemilikan individu tersebut ya. Nah, berikutnya adalah pemilikan dalam ekonomi Islam. Nah, pemilikan dalam ekonomi Islam, Mas Mbak semua, terletak kepada manfaatnya, bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Dalam Islam yang paling penting adalah bagaimana sumber daya itu memiliki manfaat. Nah, pemilikan dalam Islam itu terbatas sepanjang hidup mereka. Sehingga apa? Ketika sudah mati dalam teori Islamnya itu harus diredistribusikan kepada siapa? Ahli waris. Maka kita mengenal Mas Mbak semuanya ilmu waris. Jadi misalnya di antara kita ada yang bapak ibu yang sudah meninggal, maka harta bendanya baik berupa rumah, mobil, motor, kendaraan dan seterusnya itu diwariskan. Sehingga pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat hidup orang banyak. Nah, karena apa? Karena sumber-sumber ini menjadi milik umum dan milik negara. Nah, contoh tadi ya, contoh jalan raya, jalan tol milik negara, bandara dan seterusnya. Nah, berikutnya Mas Mbak semuanya, yang ketiga adalah freedom to act, kebebasan untuk berusaha. Dalam Islam ya, setiap manusia, setiap kita itu bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja selama dibolehkan dalam Islam. Ya, artinya tidak dilarang dalam kerangka Islam. Karena apa? Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis ya, berbeda dengan sosialis ya. Di mana kalau kapitalis menggunakan pendekatan hukum rimba, artinya apa? Yang kuat akan menguasai, yang kuat secara modal menguasai. Hal ini apa? Berakibat teraniayanya orang lain karena kebebasan tanpa batas. Nah, itu yang dari pilar. Berikutnya Mas adalah social justice yang ketiga ya. Dalam Islam ya, konsep Islam ya, dalam konsep Islam bukanlah charitable. Artinya apa? Artinya bukan karena kebaikan hati kita dalam Islam, harta yang kita dapat berasal dari usaha yang halal ya, tetap saja ada hak orang lain. Hak orang lain. Dari harta yang kita cari, dari harta yang kita peroleh, itu ada hak orang lain. Karena itu harus kita infakkan, harus kita sedekahkan, harus kita wakafkan, kita hibahkan agar terjadi pemerataan. Pemerataan apa? Distribusi pendapatan. Jadi ada perintah dalam Al-Qur'an misalnya aqimus shalah wa atuz zakat. Kita dapat harta. Ya, kita dapat uang. Dapat uang. Dari sebagian uang yang kita peroleh itu, kita keluarkan sedikit untuk misalnya infak, untuk sedekah. Dalam tahunan kita keluarkan zakat. Jadi social justice ini prinsipnya adalah kita sebagai orang muslim pada saat mendapatkan rezeki itu ada hak orang lain. Nah, dalam Al-Qur'an misalnya lisa iriwal mahrum. Nah, baik kita diminta maupun tidak diminta, kita untuk mengeluarkan infak dan sedekah ketika kita memiliki kelebihan harta. Nah, berikutnya Mas adalah bagian yang terakhir. Apa itu? Atapnya. Tadi sudah kita bahas itu landasan atau fondasinya, kemudian tiang-tiangnya. Yang terakhir adalah atapnya berupa akhlak. Nah, akhlak itu didefinisikan sebagai ihsan. Nah, kita bisa lihat lagi pada video yang pertama. Akhlak menjadi perilaku Islami dalam perekonomian. Kenapa? Karena ya itu sebagai suatu etika yang harus ada dalam aktivitas ekonomi. Jadi dalam setiap aktivitas ekonomi harus mengedepankan, harus merujuk kepada akhlak. Nah, teori dan prinsip ekonomi Islam yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat, namun harus dilengkapi dengan akhlak. Kenapa? Karena kalau dengan akhlak ya akan dengan syariah itu akan melahirkan yang namanya sistem ekonomi yang berkeadaban. Ya, akhlak yang mulia mampu akan menuntun umat dalam aktivitas ekonominya yang tidak merugikan orang lain. Ya. Contohnya tidak melakukan gharar, tidak melakukan maisir, tidak melakukan
riba. Sehingga sistem ekonomi Islam hanya memastikan tidak adanya transaksi yang melanggar syariat Islam. Dan kesimpulannya Mas Mbak, mari kita lihat bahwa ekonomi Islam itu adalah sebagai ilmu. Ekonomi Islam sebagai ilmu itu adalah landasan ataupun fondasi ya dari rangkaian bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi Islam adalah sebagai tiang tiang bangunan. Kalau sebuah rumah tidak ada tiangnya maka pasti akan runtuh. Dan ekonomi Islam sebagai perekonomian ya itu Mas Mbak semuanya ya, ekonomi Islam itu sebagai atapnya. Jadi saya ulangi lagi, ekonomi Islam sebagai suatu perekonomian atau perekonomian Islam adalah yang kita sebut dengan atapnya, akhlak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rancang bangun ekonomi Islam itu diibaratkan sebagai rumah, ada fondasinya, ada tiangnya dan ada atapnya. Dan ini harus sinergi, ada keterkaitan, ada hubungan, ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika rancang bangun ekonomi Islam ini ya berjalan sesuai dengan norma-norma yang sudah kita bahas sebelumnya, maka akan terjadi kesejahteraan sosial. Masyarakat akan sejahtera, kemudian negara akan makmur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, Mas Mbak semuanya. Barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang lain bisa kita tanyakan pada kolom channel berikut di bawah ini. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang lain kurang dipahami, bisa kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.